Baik, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali lagi dalam kegiatan pembelajaran sejarah pada pagi hari ini. Bapak ucapkan Om Swastiastu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi, yakni yang pertama itulah materi tentang Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Ternate, dan ketiga adalah Kerajaan Tidore, di mana nanti masing-masing kerajaan ini kita akan bahas dari letak geografis, sumber sejarah, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan pembelajaran modal daring ini, siswa bisa memahami ataupun mendeskripsikan Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Tidore, baik nanti secara letak geografis, sumber sejarah, kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Nah, adapun penilaian pada pagi hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikapnya, nanti Bapak akan pantau tepat waktu nggak siswa ini masuk ke classroom ataupun kegiatan diskusi ini nanti ke depan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bagaimana tata cara untuk menyampaikan argumen, baik tertulis maupun verbal. Kemudian yang ketiga baru pengetahuan. Nanti Bapak akan berikan post test. Nah, perlu anak-anak ketahui segala macam materi, soal yang akan keluar itu berasal dari materi yang Bapak sampaikan ataupun dari PowerPoint. Baik itu PowerPoint yang sudah Bapak post kemarin di Google Classroom ataupun yang kemarin di WhatsApp. Itu semuanya sudah akan keluar gitu loh, ya. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai materi yang pertama, yakni Kerajaan Gua Talo. Baik, jadi untuk Kerajaan Gua Talo, ada beberapa poin yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama dari sumber sejarah, kemudian letak geografis, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan budaya. Kita lanjut yang pertama dulu, sumber sejarah. Jadi ada sumber sejarah yang membahas tentang Kerajaan Gua Talo, yang membantu nanti akan membahas tentang Kerajaan Gua Talo ataupun Kerajaan Makassar. Ada 3. Yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, yang nanti sebagai bukti bahwasannya bangsa Barat itu datang ke daerah Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Yang kemudian kedua adalah Masjid Katangka, ini sebagai bukti bahwasannya Islam itu ada di Kerajaan Makassar. Kemudian yang ketiga itu adalah Kompleks Makam Raja Gua Talo, ini sebagai pendeskripsian raja-raja yang memerintah pada Kerajaan Gua Talo. Nah, perlu kalian ketahui untuk Benteng Ujung Pandang ini berdiri pada tahun 1545. Ditemukan pada tahun 1545. Nanti Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti penyu atau kura-kura. Kemudian Masjid Katangka ini ditemukan pada tahun 1605 Masehi, kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1818, 1921, 1948, sampai 1962. Nah, di dalam Masjid Katangka ini terdapat sebuah tulisan Arab yang berbahasa Makassar. Kemudian kompleks makam Raja Gua Talo ini dipakai sejak abad ke-17 sampai ke abad 19 Masehi. Nah, struktur bangunan dari kompleks makam Raja Gua Talo ini berstruktur tumpang tindih. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan berupa gambar. Nah, inilah gambarnya, anak-anak. Ini merupakan gambar Benteng Ujung Pandang, kemudian ini Benteng Masjid Katangka, dan ini merupakan kompleks makam Raja Gua Talo. Lanjut ke keadaan geografis. Jadi, letak geografis Kerajaan Makassar atau Gua Talo terletak di Sulawesi Selatan, di semenanjung barat daya Sulawesi, atau lebih dikenal dengan istilah Ujung Pandang. Nah, letak Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar yang merupakan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan, terutama pelayaran dan perdagangan rempah-rempah, otomatis secara tidak langsung corak dari Kerajaan Makassar itu bercorak maritim. Ya, Bapak ulangi lagi, karena letak geografis dari Kerajaan Makassar ini terletak di jalur perdagangan dan pelayaran rempah-rempah, otomatis corak dari kehidupan masyarakat di Makassar atau Gua Talo ini bercorak maritim. Ya.
dengan komoditinya adalah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa saja, anak-anak? Nah, rempah-rempah itu terdiri dari pala, lada, cengkeh, itu merupakan satu komunitas rempah-rempah, satu perkumpulan rempah-rempah. Yang dimana pada saat itu sangat diburu sekali oleh bangsa Barat. Untuk apa? Satu, selain untuk masalah bumbu-bumbuan, fungsi rempah-rempah adalah sebagai obat-obatan oleh orang-orang Barat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penghangat tubuh. Yang notabene kalian ketahui di bangsa Barat atau di Eropa sana, di sana kan ada mengenal ada 4 musim ya. Salah satunya musim dingin itu musim salju itu, ya. Nah, di sanalah berfungsi sebagai penghangat tubuh rempah-rempah ini gitu. Lanjut untuk kehidupan politiknya. Jadi kehidupan politik di kerajaan Gua Talo itu ada 4 raja yang memerintah. Yang pertama adalah Sultan Alauddin. Ya, ini yang pertama kali nanti memeluk agama Islam. Kemudian Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasomba atau putra Sultan dari Hasanuddin. Ulangi lagi untuk kehidupan politiknya ada 4, ya. Yang pertama itu adalah Sultan Alauddin, yang kedua adalah Sultan Muhammad Said, yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin, yang keempat adalah Raja Mapasomba. Nah, perlu kalian ketahui, jauh sebelum Sultan Alauddin memerintah, masyarakat kerajaan Makassar itu masih memeluk kepercayaan agama Hindu. Namun semenjak nanti ada Datuk Roh Bandang atau Datuk Ri Bandang ini menyebarkan agama Islam, barulah nanti raja pertama yakni Sultan Alauddin ini menganut agama Islam sehingga dia mendapatkan gelar Sultan. Ya, gelar Sultan ini merupakan gelar raja yang beragama Islam. Nah, ketika Sultan Alauddin ini memerintah pada tahun 1591 sampai 1638 Masehi, Sultan Alauddin ini masih berfokus kepada dunia pelayaran dan perdagangan sehingga tidaklah salah kerajaan Makassar atau kerajaan Gua Talo ini menyandang sebagai predikat sebagai kerajaan maritim pada saat itu. Kemudian setelah sepeninggalan masa pemerintahan Sultan Alauddin digantikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan puncak kejayaan kerajaan Makassar. Bapak ulangi lagi, puncak kejayaan kerajaan Makassar itu letak pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Bisa kita buktikan dengan perluasan wilayah hampir menyeluruh wilayah Sulawesi Selatan dan jalur perdagangan Nusa Tenggara. Bapak ulangi lagi, bukti bahwasanya puncak kejayaan kerajaan Makassar itu terletak pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, itu dapat dibuktikan dari perluasan wilayah dari Sulawesi Selatan dan jalur perdagangan Nusa Tenggara yang dapat dikuasai oleh Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini sangat antipati sekali dengan dominasi asing atau VOC. Karena VOC ini datang ke daerah Makassar atau ke daerah Gua Talu ini untuk apa? Untuk memburu rempah-rempah yang notabene hasil kekayaan dari kerajaan Makassar itu sendiri. Makanya Sultan Hasanuddin sangat antipati sekali dengan VOC. Hingga nanti klimaksnya pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC itu muncullah suatu perang yang bernama Perang di Makassar atau Perang Makassar. Nah, Perang Makassar ini berlangsung tahun 1966 sampai 1969. Nah, kegigihan dan keberanian Sultan Hasanuddin melawan bangsa Barat ini, atau terutama VOC ini, mendapatkan sebutan sebagai ayam jantan dari timur. Jadi Bapak ulangi lagi ya, kegigihan dan keberanian Sultan Hasanuddin melawan VOC ini diberikan predikat ataupun sebutan sebagai ayam jantan dari timur. Ya. Nah, ending dari perang di Makassar ini dengan kekalahan dari Sultan Hasanuddin sehingga mau tidak mau Sultan Hasanuddin ini menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Bongaya. Nah, adapun isi Perjanjian Bongaya yang pertama itu adalah VOC memperbolehkan hak monopoli perdagangan di Makassar dengan buktinya berdirinya suatu benteng Ujung Pandang yang tadi kita bahas di sumber sejarah ini membuktikan bahwasanya memang ada VOC di sana. Kemudian yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar, ya jelas benteng Ujung Pandangnya dimaksud, ya itu buktinya. Kemudian yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah jajahannya. Jadi daerah jajahan Makassar, baik itu wilayah Sulawesi Selatan sampai seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan jalur perdagangan itu dilepaskan dan milik Belanda. Yang keempat adalah Rupalaka diakui sebagai Raja Boni. Nah, jika Bapak simpulkan dari isi perjanjian Bongaya, tentunya
perjanjian bunga ini sangat menguntungkan Belanda dan sebaliknya sangat merugikan bagi pihak rakyat Makassar atau kerajaan Makassar itu sendiri, ya. Kemudian setelah sepeninggal Sultan Hasanuddin digantikanlah oleh putra Sultan Hasanuddin yang bernama Mapasomba. Nah, agar kerajaan Makassar tetap bertahan, jiwa keras dari Mapasomba ini melebihi dari ayahnya gitu saat memerintah agar tetap Makassar ini tetap bertahan, tidaklah nanti mengalami kemunduran, itu maksudnya, ya. Lanjut untuk kehidupan ekonomi, karena tadi Bapak sudah menyinggung karena letak geografis dari kerajaan uh, Makassar itu terletak di jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah, otomatis uh, kehidupan ekonomi dari kerajaan Makassar itu bertumbuh pada sektor maritim, ya, terutama penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Nah, kerajaan Makassar diibaratkan sebagai gudang penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku. Atau nanti dianggap bagi orang Belanda itu pelabuhan gelapnya. Jadi kerajaan Makassar ini sebagai pelabuhan gelapnya orang Belanda karena menyimpan tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dan pelabuhan penyaluran rempah-rempah dari Maluku. Sehingga pada saat itu raja-raja yang memerintah pada saat itu membuat suatu hukum perniagaan untuk mengatur lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang berlangsung di kerajaan Makassar. Nah, hukum perniagaan ini dikenal dengan istilah Ade Alo Piloping Bicarana Pabai. Bapak ulangi lagi, untuk mengatur pelayaran dan perdagangan yang berlangsung di kerajaan Makassar, maka raja-raja yang memerintah pada saat itu membuat suatu hukum perniagaan yang bernama Ade Alo Piloping Bicarana Pabai. Ya, Ade Alo Piloping Bicarana Pabai dan naskah lontar karya Amen Gap. Lanjut untuk kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosial di Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar terdapat 3 lapisan masyarakat. Yang pertama adalah Karaeng, yang kedua adalah Tumasak, dan yang ketiga adalah Ata. Jadi Karaeng ini bisa diartikan sebagai kaum bangsawan, kemudian Tumasak adalah rakyat biasa, dan Ata adalah hamba saya atau lapisan bawah. Ya, Bapak ulangi lagi. Ada 3 lapisan sosial di Kerajaan Makassar. Yang pertama adalah Karaeng atau kaum bangsawan. Yang kedua adalah Tumasak, rakyat biasa. Yang ketiga Ata, hamba saya atau lapisan yang paling bawah. Nah, kehidupan sosial Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar mengacu pada sumber-sumber dalam ajaran dan hukum Islam yang berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan lautan untuk semua hambanya. Kemudian untuk kehidupan budaya, nah, masyarakat Gua Talo atau masyarakat di Makassar ini sangat pandai sekali membuat perangkap ikan dan kapal pinisi. Nah, dengan adanya keterampilan membuat kapal pinisi ataupun keterampilan membuat perangkap ikan, ini bisa dijadikan sebagai fakta bahwasannya Kerajaan Makassar atau Kerajaan Gua Talo itu bertumbuh pada sektor maritim. Nah, selain letak geografis, selain hasil rempah-rempah, juga dengan bukti kapal pinisi, dengan bukti keterampilan membuat perangkap ikan dan membuat kapal pinisi, ini bisa dijadikan bukti bahwasanya kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar itu bertumbuh pada sektor maritim. Ya. Nah, kapal pinisi ini tidaklah asing bagi orang tua kalian, ataupun kakak kalian jika kakak kalian memiliki kakak yang berumur masih kelahiran 90, pasti dia tahu kapal pinisi seperti apa karena ini sempat happening di mata uang negara kita, terutama mata uang kertas yang nominalnya Rp100 itu ada kapal pinisinya. Dan mungkin bagi orang tua kalian yang bekerja di TNI juga tidaklah asing istilah kapal pinisi ini karena di TNI Angkatan Laut itu ada namanya kapal pinisi yang bernama kapal pinisi Dewa Ruci. Itu yang gede sekali kapalnya. Kemudian selain pandai membuat perangkap ikan dan pandai membuat kapal pinisi, untuk kehidupan budaya, terutama budaya sastra juga mengembangkan seni sastra yang yaitu Kitab Lontara. Jadi Kitab Lontara itu sebuah karya sastra yang di dalamnya terdapat value atau nilai-nilai kehidupan masyarakat Gua Talo atau masyarakat Makassar yang tertuang atau tertulis atau tergurat di dalam sebuah daun lontar kering. Ya, daun lontar ini dibuat namanya lontara. Kalau orang Bali namanya daun ental. Jadi daun ental kering itu nanti digurat sebuah sastra-sastra yang memiliki nilai-nilai atau filosofi-filosofi hidup di Kerajaan Gua Talo, di Kerajaan Makassar.
Demikianlah untuk materi Kerajaan Makassar atau Kerajaan Gorontalo. Apa harap anak-anak memahaminya? Ya, selanjutnya kita lanjut ke Kerajaan Ternate maupun Kerajaan Tidore. Nah, untuk Kerajaan Islam di Maluku ini ada 2 ikon kerajaan yang happening di panggung sejarah Indonesia. Di antaranya adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Nah, adapun beberapa poin yang kita akan bahas ada letak geografis, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Ya, jadi masing-masing kerajaan Ternate maupun Tidore kita akan bahas 5 unsur ini. Pertama dari letak geografis, tadi sudah Bapak menyinggung di wilayah Maluku ada 2 kerajaan happening di panggung sejarah, di antaranya adalah Kerajaan Ternate maupun Kerajaan Tidore. Nah, Maluku bagi bangsa-bangsa luar atau orang-orang luar terkenal dengan istilah Spicy Island. Jadi Maluku itu dikenal dengan istilah Spicy Island. Mengapa demikian? Karena Maluku memiliki potensi yang sangat besar penghasil rempah-rempah. Ya, jadi karena wilayah Maluku ini sebagai penghasil rempah-rempah tidaklah salah, tidaklah heran bangsa-bangsa Barat menyebut Maluku itu sebagai Spicy Island atau pulau penghasil rempah-rempah. Ya, untuk Kerajaan Ternate itu sendiri itu terletak di Sampalu, Kerajaan Tidore di sebelah selatannya dari Kerajaan Ternate, itu letak geografisnya. Ya. Kemudian untuk kehidupan politik Kerajaan Ternate, jadi Kerajaan Ternate ini asal muasalnya itu merupakan suatu persekutuan 5 atau uli 5 yang terdiri dari Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Bapak ulangi lagi, untuk Kerajaan Ternate ini awalnya merupakan suatu perkumpulan persekutuan 5 yang bernama uli 5. Jadi uli 5 ini diantaranya ada Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Nah, untuk puncak kejayaan kerajaan Ternate itu terletak pada masa pemerintahan Raja Ba'abullah. Nah, inilah nanti wajahnya Raja Ba'abullah, anak-anak. Ya. Nah, bukti puncak kejayaan kerajaan Ternate terletak pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah itu dapat dibuktikan dengan wilayah kekuasaan Ternate itu membentang mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Bapak ulangi lagi, fokus perhatikan anak-anak. Untuk puncak kejayaan kerajaan Ternate, ini dapat dibuktikan dari wilayah yang dikuasai Ternate pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Yang pertama, membentang mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, dan Tengah, kemudian bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Kemudian untuk Kerajaan Tidore, jadi Kerajaan Tidore, kalau Ternate dikenal dengan istilah uli 5, sedangkan kalau Tidore itu dikenal dengan istilah uli Siwa. Ya, jadi uli Siwa ini merupakan persekutuan 9 yang terdiri dari Makayan, Jailolo, Suasiu, pulau-pulau antara Halmahera sampai dengan bagian barat Papua. Nah, untuk puncak kejayaan Kerajaan Tidore itu terletak pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Ya, jadi Sultan Nuku ini berhasil nantinya menyatukan kerajaan Ternate maupun kerajaan Tidore nanti untuk menghalau bangsa-bangsa Barat. Ya, perlu kalian ketahui Sultan Nuku, kemudian Sultan Ba'abullah itu sangat antipati sekali sebenarnya dengan bangsa Barat, tapi karena sebelum-sebelumnya itu pernah ada pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore yang nanti sama-sama dibackingi oleh bangsa Barat, ya, dengan maksud membentengi itu untuk tujuannya adalah untuk dapat menguasai rempah-rempahnya baik itu kerajaan Ternate maupun kerajaan Tidore itu sebenarnya. Ya. Kemudian untuk keadaan ekonomi, jelas perdagangan karena penghasil rempah-rempah, ya. Kemudian letak geografisnya di sepanjang jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah, ya.
Otomatis kehidupan ekonomi bertumbuh pada sektor maritim, terutama di pelayaran dan perdagangan. Untuk perdagangan ini komoditinya adalah rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu terdiri dari cengkeh dan pala. Nah, para pedagang-pedagang yang datang melakukan kontak dagang dengan masyarakat Ternate maupun Tidore itu mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, Eropa, Persia, dan Melayu. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi untuk kehidupan ekonominya yakni bertumbuh pada sektor maritim, dibuktikan dengan keadaan geografisnya yang terletak di jalur perdagangan dan pelayaran rempah-rempah, kemudian dengan potensi dari kerajaan Ternate maupun Tidore sebagai penghasil rempah-rempah, tentunya nanti jelas bahwasanya kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore itu bertumbuh pada sektor maritim, terutama di pelayaran dan perdagangan. Kemudian untuk kehidupan budaya, nah, karena budayanya kita tuh berasal dari bertumbuh pada sektor kerajaan maritim, otomatis seluruh hasil budayanya itu pasti ada sangkut pautnya dengan kerajaan maritim ini. Diantaranya adalah ini perahu kora-kora bercadik atau perahu kora-kora yang perahu kora-kora atau perahu kecil bergerak cepat. Seperti ini gambarnya, Nana. Ya, Bapak ulangi lagi kehidupan budayanya karena corak dari kerajaan Ternate maupun Tidore kerajaan maritim, otomatis maritim ini maksudnya pelayaran perdagangan, sehingga nanti asal budaya juga mengacu pada potensi atau corak dari kerajaan maritim dengan adanya perahu kora-kora atau perahu-perahu kecil bergerak cepat seperti ini. Ya, demikianlah presentasi pemaparan materi secara singkat dari Bapak. Semoga pemaparan materi Bapak ini minimal ada masuknya lah ke otak kalian dan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, untuk nanti kita akan diskusi di Google Classroom. Silakan anak-anak masuk ke Google Classroom sekarang. Ya, nanti kita diskusi di sana dan menyimpulkan materi juga di sana ya. Demikianlah ya, presentasi dari Bapak, pemaparan Bapak ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah join pada pagi hari ini, join meeting pada pagi hari ini. Kita lanjut ke Google Classroom. Selamat pagi, anak-anak.